Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di edisi harian ya. Di sini Gondes mengambil sebuah judul bagaimana hatinya. Cintakah dia apa padamu? Oke, di sini Glenn sudah siapkan 4 file masing-masing diwakili oleh bulan ya. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya. Ya, karena ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasinya di sahabat semua. Dan ini bisa didapatkan dimanapun sahabat semua berada ya, energi ditarik ya. Dan menemukan video-video ini. Oke. Di sini silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kita mulai di file yang pertama ya. Bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Di sini ada bulan Januari. Ya, buat sahabat yang lahir pada bulan Januari atau doi yang lahir pada bulan Januari ya. Boleh disimak, tapi bukan dijadikan sebagai acuan atau pedoman. Ini hanya pengetahuan tambahan saja buat pengetahuan ya, bisa dijadikan juga hiburan ya. Oke. Kita akan melihat tentang karakternya juga ya di sini. Januari ya. Kamu lahir di bulan Januari. Berarti kamu individu yang bekerja keras, produktif, ambisius, dan penuh semangat. Selain itu, kamu juga sangat perhatian pada anak kecil ya. Ada sifat negatif yang ada pada orang yang lahir pada bulan ini, bulan Januari ya. Mudah cemburu. Selain itu, si Januari cenderung lebih suka menutup diri ya. Oke? Januari. Kita sangat tebar kartunya, edisi harian. Bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Kira-kira cinta atau enggak? Kita lihat ya. Ada pernikahan. Ada sebuah keinginan. Ada harapan. Menunggu waktu saja dengan penuh kesabaran. Ada cinta yang berlimpah dan ada komitmen ya. Dia sangat cinta sama kamu, sangat sayang sama kamu, dan dia punya harapan, punya sebuah keinginan, dan ingin menikahimu, membentuk sebuah keluarga yang bahagia, yang berkelimpahan kasih sayang ya. Di sini dia akan menunggu waktunya, kapan kamu siap untuk dinikahinya, dan kapan kalian sanggup komitmen ini kan dijalanin. Itu yang jadi harapan dia. Bagaimanakah hatinya bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Sangat cinta, sangat sayang, dan punya keinginan menikahi kamu, punya keinginan berkomitmen dengan kamu, walaupun harus menunggu. Itu harapan dia. Jadi kamu diminta jangan kekanak-kanakan di sini ya. Jangan mempunyai pribadi yang kekanak-kanakan, karena sifat kekanak-kanakan sendiri membuat hubungan menjadi tidak terlalu indah ya kan. Oke. Kita akan kasih pesan untuk edisi harian pada kesempatan kali ini. 1. Ini bednya nggak bagus ya. 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Edisi harian ya. Di file yang pertama pesannya buat kamu yang memilih file 1. LDRan. Apakah iya kalian LDRan? Oke. Optimis. Jadilah sosok yang optimis. Pasti dalam hal positif ya. Diam-diam dia mencintaimu. Terbukti dia bukan mencintai, tapi sangat mencintai, bahkan ingin menjalin sebuah hubungan serius, yaitu pernikahan. Diam-diam dia merindukanmu. Oke, kita lihat pesan untuk kamu ya.
usianya lebih muda dari kamu, usianya lebih muda dari dirimu, atau usianya lebih muda darimu. Pesan yang terakhir, cintamu bertepuk sebelah tangan. Kamu mencintai dia? Enggak ya, di sini lebih dominan. Insya Allah disemogakan. Kalau iya ya tetap optimis ya. Di sini sangat apa ya, kondisi itu membaca tuh terasa ringan gitu loh. Memang ini semoga disemogakan. Berdoa tetap, bersandar kepada Allah, jangan berpedoman pada ini hanya keluh ya, hanya keluh saja. Oke, file 1, tersenyum dong. Nah, tapi dia ada ganjelan bertepuk sebelah tangan. Mungkin dengan cinta yang lain, ayo ya kan. Tapi ini ada seseorang yang mencintai kamu, tentunya juga ada di bayangan kalian. Oke, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Kondes Menestar tentang hati dan jiwa di edisi harian. Bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Di file 2 ada bulan Februari ya. Februari ya, kita akan maknai terlebih dahulu. Individu yang lahir di bulan Februari dikenal individu yang mencintai kebebasan. Ya. Mereka sangat cerdas, pandai dan mudah berteman. Sayangnya karena kepandaiannya itu sering kayak macam apa ya? Bertindak yang bila ada rintangan untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu loh, selalu berontak gitu loh, selalu memberontak gitu. Kenapa ya? Orang yang lahir pada bulan Februari ini karena kepandaiannya itu mereka sering memberontak bila ada rintangan untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu ya. Maksudnya Februari itu juga ada sisi pemberontaknya gitu. Karena apa? Dia identik dengan suka kebebasan tapi cerdas ya. Dia pandai. Ya dia dan gampang berteman, itu mudah berteman. Itu yang lahir pada bulan Februari ya. Oke, karena saya akan tebar kartunya. Bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Happy, hatinya happy. Kalian bertemu lewat sosmed ya, dipertemukan melalui sosmed dan intent melalui sosmed juga. Berani dia mengalami sebuah modernisasi, tidak ada pilihan lain. Dia gelisah, dia memikirkan kamu terus sejak pertemuan melalui sosmed itu. Dia ingin merubah suatu keinginan di mana dia tuh sebetulnya dalam tahap healing ya, tetapi begitu dipertemukan dengan kamu, dia sudah tidak lagi mencari pasangan-pasangan yang lain atau berhalu-halu dengan pasangan yang lain. Dia sebetulnya dalam proses healing, tapi dipertemukan kamu di sini dia merasa bahagia dan dia merasa berani untuk menjadi berubah dari yang kemarin masih mengenang masa lalu tentang luka-lukanya, tentang kebiasaannya mencari pilihan-pilihan lain kayak semacam petualang gitu. Tapi di sini dia berani merubah menjadi lebih baik, menjadi sebuah modernisasi, melakukan sebuah perubahan menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah keberanian, dan dia tidak ingin mencari yang lain lagi ya. Tetapi dia gelisah di sini ya, udah seneng itu takutnya, soalnya kan kalian ini kebanyakan LDR-an ya, takutnya kalian yang tidak memegang janji gitu. Maka dia kadang-kadang ada rasa rindu, ada rasa ketakutan, ada rasa ragu-ragu seperti itu. Itu bagaimanakah hatinya? Cintakah dia? Iya, dia mulai suka sama kamu dan dia bahagia bersama kamu dan dia tidak lagi membuka hati untuk yang lain seperti itu. Tetapi di dalam pikirannya masih ada keraguan-raguan, ada rasa ketakutan ya, yang membuat dia itu kadang-kadang rasa nggak bisa tidur gitu ya. Itu sepertinya itu yang dimaksud dari tebaran atau dipesankan dari tebaran kartu ini. Tapi setelah bertemu dengan kamu, dia memang benar-benar ingin berusaha untuk melupakan masa lalu, menjadi sebuah healing ya, melupakan masa lalu dan tidak lagi melakukan sebuah petualangan cinta,
karena dia ingin fokus dengan kamu dan dia ingin selalu bersama kamu. Dia bahagia karena kamu, ya. Oke, itu perasaan dia, itu hati dia. Cinta? Iya. Kalau udah mulai seperti ini mah udah ada tanda-tanda cinta, ya kan? Oke. Sekarang gue akan shuffle pesan untuk file 2. Buat yang menonton video ini ya, pesannya. Ini saya akan ambilkan sesuai dengan tebaran kartunya. Ada tanda-tanda cinta. Di sini ada lihat tanda-tanda cinta. Dia akan merubah. Yang kemarin suka gonta-ganti pacar, yang kemarin sempat jatuh bangun terluka hatinya, dia akan menjadi lebih fokus pada kamu. Dan di sini terkadang ada rasa ketakutan. Jadi tergantung kalian akan memupuk hubungan ini ya. Hubungan ini mau kamu ajak kemana, kamu mau bawa kemana, ya kan? Seperti itu, karena kamu sudah membuka hati dia untuk sebuah healing. Goddess akan membuka pesan dari black box-nya Goddess. Edisi harian, bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Di file yang kedua, cintanya hanya untukmu. Amin. Aminin dong. Aminin. Nah, nggak usah curiga. Ini bisa vice versa ya, karena ini adalah general reading. Dia sudah punya pasangan, tapi di balik pasangan yang ini kita balik di sini ya. Ini pilihan lainnya terbalik, ya. Ya, tapi setelah perkenalan dengan kamu dan bersama kamu, pilihan-pilihannya dia dibalik, jadi tidak ada pilihan lagi. Ya. Saling pengertian. Ada kasih sayang. Bersatu. Amin. Itu yang ada di hatinya. Ya. Jadi selebihnya terserah sahabat file 2 mau dilanjut atau tidak, ya. Tapi yang pasti dia sudah, setelah bersama kamu, dia berani healing, ya. Dia berani merubah segala sesuatu dari ada banyak pilihan menjadi tidak punya pilihan. Dan dia gelisah karenanya hubungan ini, karena dia ada keraguan-raguan ya di sini. Takutnya kamu kan jarak jauh ya, LDRan gitu ya. Oke? File 2, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Jangan bersandar pada seseorang atau umat sesama ya, karena itu hanya membuat kecewa. Oke? God bless you. File 2. Allah memberkatimu. Amin. Oke, masih bersama Goddess Minister tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Ada bulan Maret ya. Bulan Maret ya. Individu ini memiliki kepribadian yang menarik ya. Orang yang lahir pada bulan Maret memiliki kepribadian yang menarik. Mereka adalah orang yang penyayang, tidak mudah marah, dan penuh belas kasihan. Ya. Sayangnya, ya, mereka memiliki sifat negatif yang sangat berbahaya. Sifat pendendam yang dimiliki bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena itu jangan sesekali menyakiti orang yang lahir di bulan Maret. Oke? Berdasarkan tebar kartunya. Kita tebar kartunya. Bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Ada The Tower, ada Judgment, ada King of Cup, ada The Hierophant, ada Ace of Pentacle, ada The Mount ya. Hubungan kalian benarkah sudah diambang kehancuran? Kalian terjadi perselisihan atau selisih paham atau salah paham dalam cinta? Ini yang terjadi di file yang ketiga. Ada keputusan ya untuk menuju ke arah itu. Tetapi dia galau. Ya. Dia galau. Karena dia masih bingung apa sih permasalahannya. Gitu.
Dia hanya masih bingung antara masih sayang, antara kebingungan. Tapi yang pasti hubungan ini sebenarnya berdasarkan hanya kesenangan dunia atau suka sama suka saja. Karena dia itu merasa galau, kenapa? Karena dia juga merasa ragu terhadap cintanya ke kamu. Dan hubungan ini terlalu terjadi emosi, dan bisa diartikan sebagai potensi untuk tidak menghasilkan apa-apa atau sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Entah itu alasannya kenapa. Tapi bagaimana hatinya, cintakah dia padamu? Hubungan ini dia sudah mengambil keputusan untuk lebih menyelesaikan. Walaupun belum selesai ya hubungan ini. Mungkin kalian masih jeda. Karena hubungan ini sebetulnya bagi dia hanya sebatas kesenangan dunia yang mengisi peluang. Dan di sini dia merasa tidak akan mungkin bisa bersatu gitu. Ya, seperti itu. Itu file ketiga. Jadi untuk sahabat yang pilih file ketiga atau kalian yang ada di ranah ini, aku sarankan jangan terlalu berharap pada orang ini. Karena orang ini sejatinya tidak mencintai, tetapi hanya sebatas kesenangan dunia dan mengisi waktu pelungan. Dan dia seseorang sosok yang penuh dengan emosi ya, pemimpi. Dia suka berkhayal. Seandainya sama kamu begini, tapi sebetulnya dia banyak keraguan. Jadi kalau bisa ya, kalau mumpung kalian belum terlalu jauh, ya sudahlah. Hubungan ini udah diambang hancuran. Dan udah jadi keputusan dia. Daripada dia galau, karena dia hubungan hanya berhubungan suka sama suka atau hubungan macam kesenangan aja gitu, untuk mengisi waktu kosong. Tidak ada keinginan untuk serius, karena di sini nggak ada, adanya cuma emosi, mengisi peluang, kesenangan dunia, dan galau dan mengambil keputusan tentang sebuah hubungan yang udah mau hancur ini ya. Ada sebagian memang dia mempunyai seseorang yang memang sudah tujuannya udah mau hancur, dan di sini jalan sama kamu gitu loh. Jadi kayak ngisi waktu luang aja. Jadi baiknya ya, dia seorang pemimpi ya, seorang yang suka emosional juga ya. Di sini ada Virgo, ada Pisces ya. Artinya energinya ya. Oke. Sepertinya kalau kalian sarankan ya usah terlalu berharap, lepaskan kalau bisa ya. Oke, kalian akan shuffle untuk pesan buat file nomor 3. Kalian akan ambil warna hijau ya untuk file yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi ya. 6. Oke. Ini saya akan buka satu persatu pesannya buat file 3. Yang memilih file 3. Oke, biar agak terang dikit ya. Jangan pesimis. Belajar mengikhlaskan. Allah bersamamu, ya kan? Kita lagi buka lanjutnya. Ada orang ketiga di hubungan ini. Hanya untuk kesenangan aja ya. The month, emosional, sebuah mimpi atau pemimpi dia ini orang ya. Dan sudah ada pasangan dia. Oke ya. Hal 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Tetap berharap pada Allah, tetap bersandar kepada Allah, karena ya Allah tempat kita bersandar ya. Jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting ya. Oke, paham ya? Oke. God bless you, file 3. Allah memberkatimu, amin.
Masih di edisi harian bersama Gones Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? File yang keempat. Di sini ada bulan April ya. Gones akan memaknainya terlebih dahulu ya. April ya. Orang yang lahir pada bulan ini adalah orang yang sangat diplomatis. Selain itu, mereka juga pribadi yang memiliki memori yang kuat, suka berpetualang dan pandai memotivasi diri ya, dan orang lain. Selain memotivasi diri, memotivasi orang lain juga dia pandai ya. Sayangnya ada beberapa sifat negatif ya yang dimiliki oleh orang yang lahir di bulan ini gitu loh. Mereka cenderung mudah marah kayak gitu-gitu ya, pendendam, mudah cemburu, dan mengakibatkan sering mengalami sakit kepala. Bukan karena darah tinggi, tapi memang itu dari efek daripada sifat negatif atau energi negatif ya, sifat negatifnya gitu ya. Oke, kita akan tebar kartunya. Bagaimanakah hatinya, cintakah dia padamu? Bagaimanakah hatinya, cintakah dia padamu? Ada CS, cinta suci, cinta karena Allah gitu ya. Bertahan atau mempertahankan. Ada sebuah kenyamanan dalam hubungan ini. Dan dia meyakinkan terhadap dirinya sendiri, pada hatinya, dan pada kamu. Bahwa dia sudah mempertimbangkan segala sesuatu tentang hubungan ini. Yaitu mencintai kamu dan ke jenjang yang lebih serius. Yaitu pernikahan. Ada sebagian yang seperti itu ya. Walaupun ada sebagian yang memang berdilingan dengan orang yang sudah berumah tangga. Tapi di file keempat ini, seseorang yang kamu pertanyakan ini adalah seseorang yang mencintai karena Allah. Jadi kalau maskulin ya dia akan menikahi kamu gitu, karena ingin berumah tangga dengan kamu atau ingin serius dengan hubungan ini gitu. Dia merasa nyaman dan dia meyakinkan terhadap dirinya sendiri dan terutama terhadap kamu, bahwa dia sudah mempertimbangkan segala sesuatu tentang rumah tangganya dan tentang hubungan dengan kamu akan dibawa ke jenjang serius gitu. Bagaimanakah hatinya? Cintakah dia padamu? Cinta sekali. Ada kelimpahan cinta di file 4 ya. Oke? Ada cinta yang besar karena Allah, bukan karena nafsu belaka ya. Oke? Jadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ini loh. Nah, dia seperti ini loh, hatinya seperti ini gitu ya. Edisi harian adalah sekilas info, jadi hanya berbentuk sebagai clue saja dan tidak banyak jabarannya ya. Jadi dia kok cepet banget sih Des ya. Des mengambil sekilas info saja. Ini logonya biar membantu kalian tidak terlalu fokus pikiran ke si dia, tetapi kalau setelah tahu, oh ya udah, jadi kalian tenang kembali dan melanjutkan aktivitasnya seperti itu ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon pada Yang Maha Kuasa. Jangan menyandarkan harapanmu kepada manusia, karena endingnya akan kecewa, lebih sangat amat kecewa. Karena apa? Cinta manusia bisa luntur, tapi kalau cinta Allah seumur masa ini tidak akan pernah luntur. Akan shuffle untuk black box ya, pada pesan buat yang pilih file nomor 4 ya. Benar, sekarang ngambil secara acak. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Karena sekarang saya baca satu per satu. Jangan kekanak-kanakan ya. Ini pesan buat kamu ya. Anak kecil, dia sudah punya momongan ya. Diam-diam dia merindukanmu. Dan percaya saja padanya. Kamu percaya pada dia ya. Iya, Des. Oke. Apa tujuanmu dalam hubungan ini? Janji palsu. Semoga tidak ya. Oke.
Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berfokus kepada Yang Maha Kuasa, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang berkenan memberikan dan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dunia ini. Jangan pernah menyandarkan harapanmu kepada manusia, karena manusia sejatinya hanya banyak mengecewakan, ya kan. Lebih sejatinya cinta itu hanya kamu dan Allah, hanya manusia dengan Allah, dengan orang itu sendiri, atau manusia itu sendiri, atau umat itu sendiri dengan Allah Sang Maha Kuasa. Karena apa? Cinta sejati itunya. Selebihnya itu hanya bonus. Kalau kamu bisa mencintai seseorang yang lain, itu hanyalah bonus. Tapi cinta kamu sejatinya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintailah dia karena Allah, agar kamu tidak kecewa apabila nanti suatu saat dia meninggalkan kamu. Karena apa? Semua atas kehendaknya. Itu yang ada di pikiran kita. Jadi harus rela melepaskan, ya kan? Oke, ya, tetap berdoa, tetap menjadi orang yang baik, ya, tetap berpositif thinking kepada Allah, tetap berpositif thinking kepada siapapun. Buang overthinking. Overthinking hanyalah sebuah benalu yang akan mengganggu pikiran dan hati kita, ya kan? Yang akan membuat pusing. Lebih baik kita mementingkan hal-hal yang penting daripada memikirkan tidak hal-hal yang penting. Artinya hanya buang-buang waktu saja. Percayalah, kalau cinta kasih Allah itu terbau tidak nyata. Tapi koma ya. Tanda kutip ini berlaku bagi orang-orang bersyukur dan meyakininya. Ya. Oke, ada kesalahan dalam kondisi dasar tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak, sang sempurna, sang maha sempurna, sang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.